Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Ya puji Tuhan kita beberapa hari ini tentu kembali mendengar pesan Tuhan ya. Di minggu ini pesan Tuhannya judulnya adalah jubah apa yang Anda kenakan saat ini. Wah, kalau kita kemarin sudah diajarkan oleh Bapak Gembala ya hal tentang jubah ini. Ya kita sudah dijelaskan, dipaparkan. Artinya saya percaya Bapak Ibu setiap kita mari kita sama-sama menangkap ya dengan baik dan kita renungkan sejenak pesan Tuhan ini. Ya, jubah apa yang sedang kita kenakan ya saat ini. Artinya mungkin selama ini kita sebagai orang percaya sadar atau nggak sadar ternyata mungkin masih aja ya, mungkin masih ada ya. Sebagai orang percaya itu yang mengenakan jubah-jubah yang lama. Jubah-jubah yang seharusnya sudah ditanggalkan dan sudah seharusnya sebetulnya kita mengenakan jubah seperti yang Tuhan mau untuk kita kenakan. Seperti apa yang dialami oleh seorang Yusuf. Nah kita baca dulu yang menjadi dasar firman Tuhannya di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-41 ayat yang ke-42. Nah sudah terpampang di depan, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Nah saya percaya Bapak Ibu perjalanan dari seorang Yusuf ini kita sudah hafal banget ya. Dari sejak Yusuf masih remaja, kita semua ini sudah dijelaskan apa aja perjalanan Yusuf, fase-fase apa yang dialami oleh seorang Yusuf, kita sudah sangat-sangat tahu kisahnya. Ya. Nah, tapi di sini kita sama-sama diingatkan, ya. Karena apa? Karena kita diingatkan supaya jangan ada mungkin yang namanya kesombongan, jangan kita menjadi orang yang tidak menangkap rencana Tuhan atau kehendak Tuhan. Ya, jangan juga kita menjadi orang yang mungkin mementingkan diri sendiri, ya. Dan banyak hal lagi. Nah, di sini kalau kita baca inti dari pesan Tuhannya, di sini dikatakan Tuhan mau kita memahami atau menyadari, ya, bahwa jubah demi jubah yang dikenakan kepada kita, ya, jubah demi jubah yang dikenakan kepada kita, itu seharusnya tuh menuntun kita akhirnya mengenakan jubah yang namanya jubah tanggung jawab. Jubah yang dikatakan kemarin garment of responsibility. Ya, atau juga dikatakan garment of ministry, jubah pelayanan atau jubah pengabdian. Karena itulah yang Tuhan mau untuk kita kenakan. Sama seperti yang Yusuf kenakan pada waktu itu. Nah, kita kan kemarin sudah belajar ada tahap-tahapan, ada fase-fase yang harus dilalui dan semuanya itu tidak mudah untuk dilalui. Dan saya percaya kita sebagai orang percaya, kita mengalami sebenarnya hampir mirip dengan perjalanan dari Yusuf lewat apa yang kemarin sudah disampaikan dari garment of salvation, ya. Mungkin juga kita ada di dalam satu masa penderitaan, garment of humiliation, ya. Ada masa-masa kita mengalami kesesakan, penderitaan, atau mungkin pernah mengalami dihina, ya. Jadi mengalami penghinaan seperti itu. Atau mungkin juga ada orang-orang percaya yang hari-hari ini mungkin masih mengenakan yang namanya garment of prisoner. Sesuatu yang masih memenjarakan diri kita. Entah itu mungkin karena masa lalu pernah sakit hatinya, wah disimpan bertahun-tahun, ya. Disembunyikan, ditutup-tutupi. Merasa seolah udah baik-baik aja, aman-aman saja. Banyak hal ada mungkin kepalsuan yang sengaja untuk disimpan di dalam hatinya. Jadi itu yang dikenakan. Tapi yang Tuhan ajarkan lewat pesan Tuhan ini, kita nggak mau ya memiliki hal seperti itu. Ada hal yang harus kita tanggalkan. Dan Bapak Gembala sudah jelaskan itu semua. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa dengarkan kembali ya pesan Tuhan ini buat yang belum mendengarkannya, apalagi ini sangat penting ya untuk kita bisa terus mengikuti pesan-pesan Tuhan ini. Nah, ada 2 prinsip yang sudah kita dengar dari apa yang Bapak Gembala bagikan. Yang pertama menyadari bahwa ternyata ada jubah-jubah pembentukan yang harus kita rela kenakan terlebih dahulu. Ya, jadi kalau kita renungkan, iya memang betul ternyata ada hal yang harus kita kenakan di dalam pembentukan tersebut. Tapi
juga harus rela. Ya. Nah, dan kemudian menyadari bahwa jubah-jubah yang tidak diperlukan harus segera ditanggalkan. Nah, ini yang penting ya, bagian yang harus kita ingat juga. Ya. Nah, pagi hari ini apa yang saya renungkan, apa yang saya dapat ketika saya mendapatkan tugas untuk membagikan ya firman Tuhan pagi hari ini yang bisa saya sharingkan. Jadi ketika saya renungkan baik-baik, ya, apa yang dialami oleh seorang Yusuf ini, begitu banyak kejadian yang rasanya tiba-tiba datang sebegitu aja. Yang kadang-kadang orang nggak siap dengan keadaan seperti itu. Aduh, tiba-tiba seperti ini, tiba-tiba datang seperti ini. Banyak orang yang nggak siap seperti itu. Mungkin sebagian dari orang percaya, ya tidak sedikit orang percaya juga bisa jadi mungkin mengalami hal-hal seperti itu. Ya. Kita ingat ada satu masa beberapa tahun yang lalu ketika terjadi yang namanya pandemi. Berapa banyak orang yang siap menghadapi yang namanya pandemi. Banyak orang yang gak siap. Banyak orang yang mungkin kehilangan orang-orang yang dikasihi. Ketika kehilangan orang yang dikasihi, apakah mereka tetap siap? Keadaan mereka bisa menerima dengan hati yang lapang enggak? Ternyata enggak. Banyak yang gak siap. Banyak yang mungkin berkata, kenapa Tuhan harus terjadi seperti ini? Kenapa? Dan lain sebanyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita nggak mengerti. Tapi ketika saya renungkan perjalanan dari seorang Yusuf ini, ternyata ada hal yang kita bisa belajar banyak dari seorang Yusuf ini. Bahwa ternyata Yusuf ini tanpa disadari, ya, Tuhan lagi mengajarkan ya, buat seorang Yusuf, termasuk buat kita sebagai orang percaya ya, untuk siap di dalam setiap keadaan. Ya, makanya poinnya yang saya bagikan pagi hari ini adalah menyadari bahwa jubah-jubah yang kita kenakan di setiap fasenya itu mau kita terima dengan hati yang siap gitu. Ya. Mau kita terima dengan hati yang siap dan kemudian kita jalani dengan apa? Dengan hati yang lapang. Kenapa saya ambil poin ini? Kalau kita lihat perjalanan dari seorang Yusuf, dari pertama dia jadi orang yang di awal-awal ya, dia aja udah punya satu sikap yang namanya sikap kejujuran. Ya. Kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang kedua. Nah, ini saya bacakan bagian akhirnya aja ya, bagian B-nya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Dari sini saya belajar satu sikap, ternyata seorang Yakub ini mengajarkan satu sikap yang namanya sebuah kejujuran. Ya. Berapa banyak mungkin dari antara kita mungkin masih menyimpan yang namanya kebohongan, ketidakjujuran. Mungkin keadaan kita nggak baik-baik aja, pengiringan kita nggak baik-baik aja ya kepada Tuhan, tapi kita tutupi dengan kebohongan, kepalsuan. Rasanya baik-baik aja lah, nanti takut ketahuan, nanti nggak enak diomongin orang, ya udah aja disimpan aja dalam hati. Kebohongan itu mungkin masih ada. Ketika mungkin diingatkan, ayo menjadi imam yang baik, rasanya udah Bapak Gembala kan nggak tahu apa yang saya lakukan. Kita masih mungkin menutupi kebohongan. Tapi dari sini kita belajar satu sikap di awal. Yusuf sudah diajarkan yang namanya satu sikap kejujuran. Dan jubah kejujuran itulah yang dia kenakan dari awal. Ya. Dari awal perjalanan dia. Makanya ketika satu saat, kalau dikatakan di situ di ayat selanjutnya bagaimana seorang Yakub mengasihi, dia lebih mengasihi Yusuf. Karena apa? Bukan karena, Yusuf lebih disayang daripada kakak-kakaknya. Kalau saya membayangkan, kadang-kadang kan kita mungkin berpikir, wah Yusuf itu jadi anak-anak kesayangan, jadi anak mami, jadi anak papi. Enggak. Pasti ada sifat-sifat yang dinilai oleh seorang Yakub ini bahwa Yusuf ini bisa jadi menjadi orang yang taat, orang yang setia, orang yang jujur, orang yang bertanggung jawab. Seorang ayah pasti bisa melihat sisi-sisi yang baik dari seorang anak. Sehingga kenapa sampai diberikan jubah warna-warni. Jadi bukan tanpa sebab dia lebih dikasihi, lebih disayang daripada kakak, enggak. Ya. Jadi dibandingkan dengan hal lain, seorang Yakub bisa melihat sisi-sisi yang luar biasa dari seorang Yusuf. Ya. Dibandingkan dengan kakak-kakaknya yang lain. Mungkin Yusuf lebih
menuruti nasihat orang tua. Mudah ya untuk menuruti. Dan setiap apa yang dipercayakan diselesaikan dengan tuntas, dengan baik. Mungkin berbeda dengan kakak-kakaknya. Ya, bisa jadi seperti itu. Ya. Sehingga diberikanlah jubah, ya jubah yang indah seperti itu. Tapi buat kakak-kakaknya kita bisa melihat waktu diberikan itu kakak-kakaknya langsung iri hati. Berbeda sekali sih sikapnya ya. Sifatnya pun berbeda. Ada keiri hatian. Dari iri hati muncul kebencian. Ini sangat berbeda sekali. Tapi buat seorang Yusuf yang masih remaja, dia nggak punya keinginan hati menonjolkan bahwa nih aku jadi anak kesayangan papa. Nih aku enggak. Justru ya dia bersyukur bahwa bapaknya memberikan sebuah jubah yang indah seperti itu. Ya. Sampai akhirnya kemudian ayahnya memerintahkan, coba kamu pergi ke ladang. Coba lihat kakak-kakakmu apakah domba-dombanya baik. Dan itu diajarkan sebuah yang namanya tanggung jawab. Ya, tanggung jawab untuk bagaimana seorang Yusuf itu bisa nggak dia menyelesaikan tanggung jawab yang kecil. Cuma disuruh ngelihat. Ya. Tapi kan setelah itu kan bagaimana Yusuf mencari kakak-kakaknya di ladang lain sebagainya. Wah, waktu nggak ketemu dia tanya sama orang, apa ngelihat nggak? Ya rombongan gini-gini. Oh, ada di daerah sana, udah sampai ke Datan. Jadi pasti ada perjalanan yang cukup jauh yang harus ditempuh. Kalau Yusuf menjadi orang yang dia pikir, ngapain gue capek-capek lah harus ke sana, udah aja laporin sama bapak, sama ayahku. Oh semua baik-baik, domba-dombanya juga baik-baik. Apakah ada pelanggaran? Oh nggak ada. Kalau dia bersikap seperti itu artinya kejujuran yang sudah ditanamkan itu bisa dilanggar. Tapi dia tidak melakukan hal itu. Dia selesaikan dengan baik setiap fase demi fase, bagian-bagian kecil di dalam kehidupannya. Ya. Itu ternyata udah diajarkan sedemikian rupa. Ya. Dan mungkin seorang Yusuf pada waktu dia jalani dia nggak menyadari hal itu sepenuhnya. Ya. Sampai kemudian kita tahulah masa-masa ya dia kemudian masuk ke dalam masa yang sulit. Waktu udah dia datang nggak pernah kan kepikir sama dia, tiba-tiba kakak-kakaknya kerjain dia langsung dimasukkan ke sumur kering. Apakah pernah terpikir? Enggak. Ya. Jadi hal-hal yang kalau kita lihat perjalanannya secara tiba-tiba selalu muncul, itu mengajarkan sesuatu buat setiap kita. Ya, sebagai orang percaya hari-hari ini. Apakah kita selalu punya hati yang siap nggak ketika kita mengalami hal-hal yang mungkin di luar jangkauan pemikiran kita? Ya. Kadang-kadang kita nggak bisa menerimanya. Kadang-kadang kita nggak siap. Ya. Waktu dia mengalami proses yang aduh tiba-tiba berat seperti itu. Yusuf kan ngalami satu titik kemudian penderitaan. Apakah dia sudah mempersiapkan dirinya sedemikian rupa? Mungkin dia masih belum mempersiapkan dengan baik. Ya. Tapi di situ justru lewat penderitaan yang dialami, ya. Di situ dia belajar sesuatu, ya. Bagaimana dia belajar untuk tetap mengandalkan Tuhan. Bagaimana dia tetap berharap hanya kepada Tuhan. Dia udah gak punya siapa-siapa lagi, yang dia punya adalah hanya Tuhan yang menyertai dia. Ya. Itu yang dia pegang. Nah bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Ketika kita mungkin mengalami satu situasi, tiba-tiba ada di dalam penderitaan, yang gak pernah mungkin kepikir sama kita, kok tiba-tiba saya harus mengalami hal ini ya? Kenapa ya? Mungkin orang begitu banyak bertanya, kenapa? Wah Tuhan gak adil. Wah Tuhan nggak sayang, Tuhan nggak mengasihi saya, Tuhan lebih peduli sama yang lain. Ya. Mungkin ada titik-titik seperti itu, tapi di sini kita belajar, ya, dari sikap Yusuf ini. Ya. Makanya kita harus punya satu sikap hati yang waktu kita udah masuk itu, waktu kita berarti ya Tuhan aku siap lah, aku siap untuk Tuhan bentuk. Nah mungkin itulah yang dialami oleh seorang Yusuf ketika ada di dalam sumur kering. Dia berteriak-teriak ya wajar, mungkin minta tolong, kakak tolong angkat aku kan gak punya kesalahan apa-apa, mungkin dia berpikir seperti itu. Tapi kan gak diladeni seperti itu, bahkan tahu-tahu dijual. Ya. Gak kepikir sama sekali dari udah masuk sumur, tiba-tiba dijual, tahu-tahu udah ada di negeri orang. Ya. Semuanya itu sepertinya kayaknya wah tahu-tahu begini. Jadi masalah demi masalah itu seolah-olah bertubi-tubi datang. Nah mungkin ini juga hari-hari yang dialami oleh orang-orang percaya hari-hari ini. Ya. Waktu mengalami hal-hal yang bertubi-tubi,
Apakah kita siap menghadapinya? Ya, kita belajar. Oh, berarti dari sini, kalau kita diingatkan oleh Tuhan, kamu harus mengenakan jubah seperti yang Yusuf kenakan, jubah tanggung jawab. Ya, artinya di sini ada satu sikap yang kita, satu prinsip lagi yang bisa kita pahami. Oh, berarti saya harus punya satu prinsip di dalam kehidupan saya, dalam pengiringan saya kepada Tuhan, supaya saya bisa mengenakan jubah yang Tuhan mau untuk kita kenakan. Saya harus punya hati yang siap dalam segala kondisi apapun, keadaan apapun. Ya, ini yang kita sama-sama belajar. Jadi dalam hal apa? Dalam hal dimurnikan, waktu kita diarahkan. Ya, jadi kalau kita belajar dari kata hati yang siap, ya, saya mengutip dari apa yang dikatakan oleh seorang pemazmur yang namanya Daud di dalam Mazmur pasal yang ke-57 ayat yang ke-7 bagian A-nya. Di situ dikatakan, hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Sampai 2 kali seorang Daud mengatakan seperti itu. Apa yang maksud dari perkataan itu? Hatiku siap, ya Allah. Kalau kita mungkin berkata hatiku siap, berarti ada satu bentuk penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Ya. Kalau kita nggak punya satu prinsip yang kita pegang ini, kita akan sulit. Aku nggak bisa terima Tuhan, kenapa begini? Kenapa aku harus ini? Ya. Kadang mungkin kita benci dengan diri sendiri kalau kita nggak punya hati yang siap. Tapi kalau kita sadar, kenapa Tuhan proses ini? Kalau hati kita siap, maka perkataan yang keluar pun akan lain. Perkataan yang keluar dari mulut kita, Tuhan, ajar aku. Tuhan, aku mau menyerahkan hidupku. Aku mau berjalan seperti yang Tuhan mau, nggak mau seperti yang aku mau. Pasti ada satu bentuk penyerahan diri. Ya. Ini kan kalau kita perhatikan ini di sini dalam terjemahan King James Version itu my heart is fixed. Fix di situ dalam bahasa aslinya di sini dikatakan kun ya. Artinya siap untuk apa? Untuk diperbaiki. Siap untuk apa? Siap untuk diatur. Mau nggak kita diatur? Mungkin lewat orang yang lebih di atas kita. Ya. Mau nggak kita diatur? Atau juga dikatakan diarahkan dengan benar. Ya. Jadi kan be direct right. Atau juga to be fixed right. Jadi diperbaiki itu ke arah yang benar pastinya, nggak mungkin diperbaiki itu ke arah yang salah. Ya. Jadi benar-benar di set ulang gitu ya, seperti di set ulang kayak di reset gitu, to be set up. Jadi benar-benar diatur lagi, dari awal tuh diatur lagi, seperti itu. Kemudian juga selain itu, di dalam hati yang siap ini juga ada satu bentuk yang namanya sikap tabah. Ya. Sikap tabah ini kan artinya kita minta sama Tuhan diberi kekuatan, minta sama Tuhan untuk diberi kemampuan, ya, untuk menghadapi segala keadaan. Jadi ada kekuatan hati. Waktu kita berkata, Tuhan aku siap. Ya. Beda kalau kita nggak siap. Kalau kita nggak siap kan pasti yang muncul apa? Sungut-sungut, protes, ya, keluh kesah, meratapi nasibnya. Ya, beda. Tapi kalau hati kita siap, itu pasti responnya itu pun berbeda. Kita terima dengan sesuatu ada kekuatan hati. Ada kekuatan yang Tuhan berikan. Sehingga kita menjadi orang yang benar-benar siap. Nah waktu kita udah berkata siap, pasti kan ada perjalanan yang harus dia lalui. Perjalanan yang gak mudah. Apakah hati kita lapang gak? Ya lapang dengan kata lain rela gak gitu. Kalau kita udah berkata hati kita siap, berarti kita juga harus punya hati yang lapang. Nah ini yang tidak dimiliki mungkin oleh kakak-kakaknya Yusuf. Ketika Yusuf mungkin diberikan jubah warna-warni, mereka iri hati, mereka nggak lapang menerima, oh ayahnya memberikan sebuah jubah beda mungkin dengan jubah yang kita punya. Ya, pasti kan yang namanya seorang ayah mungkin memberikan jubah buat anak-anaknya. Ya. Atau mungkin juga ketika setelah itu kan Yusuf mendapatkan mimpi. Waktu mendapatkan mimpi, tiba-tiba ada sebuah hikmat dari mimpi ini, apa artinya dan sebagainya. Ya. Dan atau mungkin waktu mendengar mimpi tersebut, wah kakak-kakaknya tambah benci. Ya.
Artinya kan di dalam menjalani hari-harinya itu mereka nggak terima dengan hati yang lapang. Nah, waktu ketemu satu kesempatan muncul yang namanya Yusuf, ya, disitulah mereka melakukan hal-hal yang sebetulnya nggak berkenan, ya, hal-hal yang salah, dan itu kan disembunyikan sekian tahun kepada seorang Yakub, ya, sampai pada satu titik ketemu lagi sama yang namanya Yusuf di Mesir. Artinya ada banyak kepalsuan yang ditutupi, ya. Kenapa? Karena hatinya nggak lapang, nggak terima apa yang adiknya ini alami. Ya. Oh, kok dia bisa dapat mimpi ya, kita enggak. Kok dia bisa dapat jubah yang lebih bagus dari yang kita punya. Ya. Mereka nggak punya hati yang lapang seperti itu. Nah, kita belajar di situ. Ya. Nah, lalu setelah Yusuf terima yang namanya cincin kekuasaan tersebut, cincin meterai, kemudian dipakaikan garment of fine, ya. Di situ dikatakan garment of fine linen. Ya. Itu kan sesuatu yang nggak mudah buat seorang Yusuf. Kan nggak kepikir dari penjara, satu hari dipanggil sama raja, kemudian udah membersihkan diri, ya udah bersiap-siap diberikan pakaian yang layak untuk menghadap Raja Firaun, tahu-tahu dihadapkan dengan masalah. Waduh, ya, itu kan di dalam proses perjalanan dia selama di penjara itu kan dia sempat ketemu yang dengan namanya juru minum dan juru roti, ya. Dan kemudian mimpi apa yang dialami oleh kedua orang pegawai dari kerajaan Firaun ini. Sampai kemudian kan bagaimana Yusuf sempat berpikir, aduh, siapa tahu nih lewat orang ini, dari kedua orang ini salah satunya nanti inget-inget ya, kalau kamu mungkin mimpi yang sudah aku mungkin tafsirkan ini benar-benar jadi kenyataan buat kamu, inget-inget aku yang ada di penjara, siapa tahu aku bisa dapat kemudahan, bisa dapat kebebasan, ya. Mungkin sempat terpikir di situ. Yang kadang-kadang kan mungkin kita sebagai orang percaya juga di dalam hari-hari perjalanan kita, waktu kita mungkin kenal seseorang, kadang-kadang kan kita mungkin berharap sesuatu, ya. Nggak salah memang berharap sesuatu, tapi kalau jalannya benar, ya kan memang itu jalannya. Tapi kan banyak orang yang mungkin jalannya jalan yang salah, ya. Dengan cara apa? Dengan cara nyuap, ya, menyuap seseorang, dikasih mungkin uang, dikasih sesuatu yang bisa menyenangkan hati orang. Ini sesuatu yang salah, sesuatu yang gak berkenan. Tapi di sini bagaimana seorang Yusuf diajar kembali oleh Tuhan, ya, untuk mengikuti apa yang Tuhan mau, bukan mengikuti apa yang Yusuf mau, ya. Nah, waktu dia udah terima tanggung jawab yang besar ini, tanpa disadari sebetulnya kan dari proses perjalanan tersebut, tanggung jawab demi tanggung jawab, hal-hal yang kecil itu kan lagi terus diasah oleh Tuhan di dalam kehidupan seorang Yusuf. Kalau kita mungkin keluar dari penjara, tiba-tiba dihadapkan dengan satu masalah yang harus dipecahkan. Dan Yusuf pada saat waktu itu kan berhasil untuk memaparkan secara sistematis apa sih arti dari mimpi dari Firaun tersebut. Ya. Tiba-tiba mungkin pada saat itu setelah raja mendengarkan itu, raja langsung berdiskusi mungkin dengan para pejabat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita nggak bisa, punya nggak orang yang bisa bertemu, bisa melakukan hal tersebut? Nggak ada. Di saat itu langsung diangkat. Kalau kita nggak punya hati yang siap, ya, hati kita nggak siap, waduh jangan saya lah. Raja jangan saya waktu raja mau angkat. Ini aku berikan cincin, ini kenakan yang namanya jubah. Aku nggak siap, ya. Aku nggak mau melakukan itu. Aku hanya kepikir, pokoknya aku bebas dari penjara, itu udah bersyukur. Enggak tuh ternyata buat seorang Yusuf, dia bisa menerima tanggung jawab itu, ya, dengan baik. Artinya kan kenapa dia bisa terima hal tersebut? Ya karena udah dipersiapkan di dalam prosesnya ini, ya di dalam perjalanannya ini banyak hal. Yang namanya ketaatan, namanya kesetiaan, kejujuran, ya penundukan diri pun bahkan sudah belajar dari sejak dia masih kecil. Penundukan diri kepada siapa? Kepada ayahnya. Cuma disuruh lihat ke padang aja, lihat kakak-kakaknya, perhatikan domba-dombanya apakah baik-baik aja. Kalau kita berpikir kan, kalau kita nggak punya penundukan diri, ya udahlah, saya cuma pergi sebentar, nanti udah ngumpet melakukan ke aktivitas sendiri, ya udah selesai, balik lagi, lapor sama ayah.
Kan nggak seperti itu. Sebuah sikap penundukan diri. Waktu mungkin kakak-kakaknya ngerjain dia pun nggak sampai melawan seperti apa, karena dia tetap punya satu sikap penundukan diri bahwa oh itu mereka walaupun bagaimanapun adalah kakak-kakaknya. Walaupun mungkin dia disakiti rasa yang nggak enak, ya. Ketika ada di rumah Potifar, dia tetap punya yang namanya penundukan diri. Ketika dia angkat menjadi orang nomor 2 yang terpenting di bangsa Mesir, dia tetap punya penundukan diri. Nah itu yang ternyata dihidupi di dalam kehidupan seorang Yusuf di dalam perjalanannya. Nah bagaimana mungkin dengan kita hari-hari ini? Apakah kita masih punya yang namanya penundukan diri yang benar? Entah baik itu kepada Tuhan, kepada gembala, atau mungkin ketika di rumah istri, kepada suami, ya. Dan tentu suami sebagai imam tentu kita punya kepala, yaitu Yesus. Apakah kita masih punya penundukan diri seperti itu yang benar-benar kita lakukan dengan baik di dalam hari-hari kita, sehingga kita itu benar-benar layak ketika kita menggunakan yang namanya jubah tanggung jawab tersebut, jubah pelayanan tersebut. Pengabdian kita itu kita mau tunjukkan seperti apa. Ya. Jadi Yusuf kan nggak ditawari dulu sebelum dia dipanggil oleh raja. Mungkin ada orang yang dengar berita, ya, kemudian sampai ke telinga Yusuf. Yusuf, kamu kan bisa nafsirin mimpi. Siapa tahu kamu nanti dipanggil raja, kamu begini ya. Nanti kalau kamu berhasil, kamu nanti akan ditawari begini. Nggak ada muncul hal seperti itu kok. Justru itu datang secara tiba-tiba, ditawari sebuah jabatan itu kan datangnya dengan tiba-tiba. Ya. Jadi bagaimana kita bisa menyikapi sesuatu itu dengan waktu kita punya kejadian-kejadian yang mungkin secara tiba-tiba kita bisa bersikap dengan benar. Kalau kita nggak punya sikap hati yang siap, kita nggak bisa meresponinya dengan benar. Kita nggak bisa mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Tapi waktu kita belajar untuk terus berkata sama Tuhan, hatiku siap. Artinya di situ kita punya penyerahan diri secara totally kepada Tuhan. Untuk dibentuk, diarahkan ke arah yang benar. Untuk diatur, untuk diperbaiki. Ya, seperti yang tadi sudah saya katakan. Jadi disinilah ya kita sama-sama belajar. Jadi lewat peristiwa ini mari kita renungkan sama-sama. Ya. Pasti kita ngalami lah yang namanya kejadian demi kejadian di dalam kehidupan kita. Dan kita tinggal, yang harus kita lakukan adalah apa? Mau mengintrospeksi diri kita. Ya. Kalau Tuhan mau kita mengenakan yang namanya jubah tanggung jawab, kita lihat lagi. Apakah selama ini tanggung jawab yang mungkin sebelumnya Tuhan sudah percayakan kita lakukan dengan baik apa enggak sih? Oh ternyata saya enggak melakukan dengan sepenuh hati. Oh ternyata saya masih punya banyak kelemahan, saya masih punya banyak kekurangan. Saya masih melakukan kesalahan-kesalahan. Nah apa yang harus kita lakukan? Ya mau memperbaiki diri. Dengan apa? Dengan datang sama Tuhan. Ya. Tetap terhubung sama Tuhan, cari Tuhan itu kan udah yang sudah sering diingatkan ya lewat pesan demi pesan yang Tuhan berikan ini, itu kan sebetulnya terus menuntun kita supaya kita tidak menjadi orang-orang yang jauh dari Tuhan. Ya. Tapi kan ada orang yang merasa, aduh berat sekali, aduh malas sekali, aduh nggak bisa. Nah justru jubah-jubah seperti itulah yang harus kita tanggalkan. Hal-hal yang menghalangi diri kita itu harus kita tanggalkan. Apa yang menghalangi diri kita hari-hari ini? Supaya kita benar-benar bisa memperoleh atau benar-benar kita mengenakan jubah seperti yang Tuhan kehendaki ini. Ya. Ini kan sesuatu yang gak mudah. Bagaimana seorang Yusuf dia bisa menjalankan waktu dia selesai punya sebuah jabatan. Apakah dia kemudian berleha-leha? Ya, apakah dia kemudian bersukacita, tertawa, terbahak-bahak. Ini saatnya aku nanti bisa balas dendam sama kakak-kakakku. Ini saatnya aku bisa melakukan keuntungan-keuntungan buat diri sendiri. Nggak ada muncul di dalam sikap dari seorang Yusuf. Bentuk yang namanya keegoisan, yang mungkin hari-hari ini juga
masih banyak didapati dalam setiap orang percaya, ya, mementingkan diri sendiri. Mungkin masih menguasai ya kebanyakan dari orang-orang percaya. Selain yang kemarin kita sudah belajar, kesombongan, ya, tanpa kita sadari. Ternyata keegoisan juga menjadi sebuah masalah, ya. Mementingkan diri sendiri, apa-apa hanya untuk diri sendiri, untuk keuntungan dirinya sendiri. Nggak peduli dengan orang lain, masa bodoh lah. Pokoknya aku udah hidup bebas, udah punya jabatan, udah punya kekuasaan, aku mau ngatur begini, aku mau korupsi, atau aku mau apa, nggak masalah. Kan aku yang diberi kuasa. Nggak ada yang seperti itu yang tertanam di dalam kehidupan seorang Yusuf. Nah ini juga yang harus kita hidupi. Kalau Tuhan kadang-kadang kenakan jubah tanggung jawab ini. Artinya ketika Tuhan percayakan sesuatu, mari kita lakukan dengan sangat-sangat baik, ya. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Dan apa yang kalau nanti Bapak Ibu bisa lihat ya di dalam Kejadian pasal yang ke-41, bagaimana tanggung jawab seorang Yusuf kan ketika dia sudah menjabat. Nanti Bapak Ibu bisa baca dari ayat yang ke-47 kalau nggak salah sampai ke-57. Bagaimana dia bisa mengatur sebuah strategi yang luar biasa. Ya. Itu belajar dari mana? Kalau mungkin enggak punya keterhubungan sama Tuhan, dikasih hikmat yang sedemikian rupa oleh Tuhan. Bisa ngatur masa-masa yang begitu sulit. Ada 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan. Buat seorang presiden Pak Jokowi ketika mencanangkan masa untuk mempersiapkan ya sandang pangan, mengatur orang aja itu begitu sulit. Tapi buat seorang Yusuf mengatur sebuah bangsa bisa ada dalam 7 kelimpahan, ya 7 masa kelimpahan, 7 masa kesukaran, itu begitu luar biasa. Ya. Kita di bangsa ini ya untuk mengatur itu aja begitu sulit Bapak Ibu. Ya. Yang namanya mungkin orang-orang atau mungkin juga termasuk para petani itu nggak mudah diatur sedemikian. Maunya ya semau gue. Ya, gue kan lebih pengalaman jadi petani itu lebih tahu gimana cara untuk menanam padi ya dan lain sebagainya. Ya, nggak mau diatur sedemikian rupa. Oh, nah ini tanahnya harus diginiin loh, ini harus dikasih ini loh. Ya, maunya sendiri. Ya. Ini kita sama-sama belajar. Nah kadang-kadang mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari pun seperti itu. Mungkin udah dapat pesan demi pesan dari Tuhan, ya kita cuma dengar sepintas udahnya, ya udahlah semau gua aja. Mau diikuti mau enggak kan gak ada yang tahu gitu. Ya mungkin aja bisa bersikap seperti itu. Nah kita di sini ayo kita belajar sama-sama. Ya. Jangan sampai ada lagi sikap-sikap seperti itu. Jangan ada kepalsuan, ya. Karena ketika kita mengenakan yang namanya kepalsuan, jubah-jubah kepalsuan seperti itu, kita lagi nggak bisa berjalan di dalam seperti apa yang Tuhan mau. Kita nggak akan pernah bisa mengenakan yang namanya jubah tanggung jawab itu. Pengabdian itu nggak akan bisa kita selesaikan dengan baik. Ya. Pelayanan yang dipercayakan itu nggak bisa kita selesaikan dengan baik. Ketika kita berjalan mungkin dengan segala kepura-puraan. Tapi ketika kita punya satu sikap hati, membuka hati, ya, keterbukaan, kejujuran, di situ kita sebenarnya sedang mempersiapkan diri kita untuk menerima tanggung jawab. Ya. Nah karenanya kan di sini mari kita sama-sama belajar pagi hari ini ya, lewat peristiwa-peristiwa yang dialami oleh seorang Yusuf. Ini kan nggak selesai sampai di situ. Tindakan Yusuf berikutnya kan ketika orang-orang udah nggak punya segala sesuatu, bangsa ini nggak punya segala sesuatu, itu kan prinsip-prinsip kebenaran diajarkan kepada bangsa Mesir. Ya, bagaimana mereka harus melakukan sesuatu itu langkah-langkahnya diajarkan. Artinya kan hal-hal yang luar biasa. Ya tanggung jawab ini kan nggak mudah. Artinya waktu Tuhan ingatkan jubah apa yang lagi kita kenakan. Kalau kita lagi mengenakan yang namanya jubah tanggung jawab itu hari-hari ini, kita merasa ada dalam posisi itu. Yang bukan selesai sampai di situ aja. Artinya ada hal yang harus kita terus ya jaga, kita pelihara. Yang namanya ketaatan itu, yang namanya kesetiaan itu, ya. Kepada siapa ya? Kepada Tuhan, ya. Kepada mungkin orang yang ada di atas kita, ya. Dalam hal ini ketika kita digembalakan,
di dalam sebuah gereja, ditanam dalam sebuah gereja, ya, punya ketaatan nggak lewat aturan-aturan yang mungkin dikeluarkan oleh gereja. Kadang-kadang aturan-aturan yang dikeluarkan oleh gereja aja seringkali kita nggak mau mengikutinya. Ya, kita maunya sendiri aja gitu. Nah di sini kita belajar sama-sama, ya, supaya jangan ada lagi yang namanya kebohongan-kebohongan tersebut. Ya, jadi mari kita sama-sama pagi hari ini, ya, dari apa yang bisa saya bagikan ini, ya, ada hal yang sebenarnya saya juga belajar. Ya. Oh iya ya, ternyata mungkin masih banyak hal yang saya masih belum lakukan dengan baik. Nah karena itu mari Bapak Ibu lewat pesan Tuhan ini kita tetap semangat supaya kita terus bisa berjalan seperti yang Tuhan mau. Tuhan Yesus memberkati.